Yang keenam, ketika muncul fitnah firqah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ya, Jahmiyah dan Mu'tazilah, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan para mujaddid untuk membantahnya, seperti Imam Az-Zuhri, Hasan Al-Basri, Imam Malik, Abu Hanifah, Ibnul Mubarak, Imam Syafi'i, An-Nakhai, Ad-Darimi, dan selain mereka. Itu membantah Jahmiyah, membantah Mu'tazilah. Ya, ini ikhwan rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ya. Nah, siapa tokohnya? Jahad bin Dirham. Al-Ja'd bin Dirham. Ya, ini tokoh Mu'tazilah, tokoh Jahmiyah juga. Wah, ini luar biasa ya, Ja'd bin Dirham. Dan setelah dibantah Imam Malik, dibantah Abu Hanifah, dibantah Al-Auza'i, dibantah oleh Az-Zuhri dan seterusnya, Hasan Al-Basri. Ya, ini generasi tabi'in, bukan generasi sahabat, tabi'in. Muridnya sahabat, muridnya sahabat. Ya, murid-muridnya sahabat. Sama Al-Ja'd bin Dirham, dia disembelih juga oleh Amir pimpinan Khalid bin Abdullah Al-Qusari pada Idul Adha juga, disembelih juga ya. Al-Ja'd bin Dirham, tokoh Jahmiyah. Antum tahu Jahmiyah dalam Al-Jahmiyah itu dalam bab iman. Para ulama mengatakan mereka ittifaq, para ulama Jahmiyah itu keluar dari Islam. Kenapa? Itu tahu dari bab iman ini, bukan dalam bab asma wa sifat, lain lagi. Bab asma wa sifat lebih parah juga dalam bab iman. Al-Jahmiyah itu ya, khususnya Jahmiyah yang asli ya, Jahmiyah Kalamiyah ya, itu mengatakan bahwa iman itu cukup ma'rifah. Iman itu hanya ma'rifah. Kalau kita kenal Allah cukup, tidak perlu syahadat la ilaha illallah, tidak perlu melakukan amal soleh sedikit pun. Selama kita ingat Allah, udah cukup. Muslim sejati ya, bertakwa. Nah, itu Jahmiyah yang menyimpang ya, yang para ulama sepakat ya, keluar mereka dari Islam. Karena yang namanya Islam itu syahadat la ilaha illallah. Ada seorang muslim dan syahadat la ilaha illallah? Tidak ada. Ya. Kemudian syahadat la ilaha illallah, iman itu kan qaul, syahadat la ilaha. Kemudian yang kedua apa? Ya, i'tiqad bil qalbi, yakin di dalam hatinya terhadap apa yang dia syahadatkan. Kemudian amal jawarih, amal anggota tubuh. Maka iman itu bangunannya ada 3. Ucapan syahadat la ilaha illallah, yang kedua ya, meyakini terhadap apa yang dia ucapkan, i'tiqadul qalbi. Kemudian yang ketiga, konsekuensi syahadat, yakin amalul jawarih, makanya antum sholat, makanya antum haji, makanya antum melakukan rukun Islam itu amal jawarih. Nah, Ja'd bin Dirham, pendiri Jahmiyah, Islam itu seorang itu beriman, bertakwa, cukup kenal Allah, udah. Saya kenal Allah, Allah menciptakan, mematikan, cukup, udah, selesai. Tidak perlu ucapan syahadat, tidak perlu beramal apapun, tidak perlu, cukup antum ingat kan? Itu Jahmiyah. Jahmiyah itu banyak, Jahmiyah Kalamiyah, Jahmiyah Asy'ariyah, Jahmiyah banyak ya. Baik. Tapi kita nanti akan bahas di pertemuan yang lain, gitu ya, pembahasan kita yang lain. Ini yang ikhwan rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Al-Ja'd bin Dirham ya, salah satu pemahamannya ya tadi
Kemudian dia menolak ketika dalam Al-Quran wa kallamallahu Musa takliman. Allah berbicara langsung dengan Musa. Ya. Jadi salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, dia bisa ngomong langsung sama Allah. Nah, Allah bisa ngomong langsung. Udah kayak ngomong benar-benar. Itu mukjizat Nabi Musa. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa takliman. Ketika Allah berbicara langsung dengan Musa, itu mukjizat Nabi Musa. Dia bisa ngomong langsung sama Allah. Tidak ada didapatkan oleh nabi yang lain. Dalam Al-Quran disebutkan. Nah, Ja'ad bin Dirham menolak ayat ini. Menolak ini. Kemudian termasuk Ja'ad bin Dirham menolak Ibrahim Khalil. Ibrahim itu kekasih Allah, ditolaknya. Tidak bisa. Nah, jadi banyak sekali ya penyimpangan Ja'ad bin Dirham ini. Intinya Jahmiyah itu kalau dalam asma wa sifat dia menolak semua nama-nama dan sifat. Udahlah, kalau nama-nama dan sifat Allah ditolak mau jadi apa kita? Ya, mau jadi apa? Salah satunya yang ma'ruf Al-Quran makhluk. Nah, itu Jahmiyah. Al-Quran adalah makhluk. Padahal Ahlussunnah meyakini Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah ya firman Allah Subhanahu wa taala. Ini akibat dari menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, pembahasannya panjang ya. Al-Quran adalah kalamullah. Karena konsekuensi daripada kita mengatakan Al-Quran adalah makhluk, selanjutnya adalah kita konsekuensinya akan mengatakan kekuatan Allah itu juga makhluk nanti. Ujung-ujung Allah itu makhluk, itu intinya nanti ke sana ya. Kufur enggak itu? Kufur itu konsekuensi mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan ketika dia ingin menciptakan sesuatu dia mengucapkan apa? Kun, fa, yakun. Nah itu dibilang makhluk sama Ja'ad bin Dirham. Ya, berarti qudratullah, kekuasaan Allah juga makhluk. Kalau kekuasaan Allah itu makhluk, berarti kekuasaan Allah itu tidak kekal. Kan gitu. Sementara kita tahu kekuasaan Allah itu kekal. Makhluk kekal enggak? Kekal. Berarti dia menganggap kekuasaan Allah tidak kekal. Ujung-ujungnya Allah juga tidak kekal, mati sendiri. Berarti Allah itu makhluk. Itu konsekuensi daripada mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Makanya para ulama ya berbeda pendapat dalam menyikapi orang yang meyakini Al-Quran adalah makhluk. Karena ucapan Al-Quran adalah makhluk itu namanya kufur yang berkonsekuensi. Ya, kufur yang berkonsekuensi itu namanya. Ya, bagi orang yang mengucapkan ini dalam kondisi dia tahu konsekuensinya akan mengatakan Al-Quran makhluk dan dia paham, ya, maka ijma' para ulama ya kufur. Kalau dia tahu konsekuensinya, tapi sebagian besar orang awam ketika mengatakan Al-Quran adalah makhluk, dia tidak tahu konsekuensinya. Orang yang seperti ini, nah, sepakat mayoritas para ulama la budda iqamatul hujjah, harus tegakkan hujjah. Ya, karena samar bagi orang yang mengucapkannya. Karena dia tidak bermaksud untuk mengatakan Allah itu makhluk. Dia hanya ikut-ikutan. Nah, kalau di antara orang awam yang mengatakannya tidak bisa langsung kufur. Kufur itu ketika orang yang mengucapkan Al-Quran adalah makhluk, dia tahu konsekuensinya bahwa Allah adalah makhluk, mau dia ya kalau dia tahu konsekuensi itu tapi dia mengucapkannya, ijma. Karena dia menolak
berarti dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Nah, dalam Islam itu ada yang jelas-jelas Al-Quran dan Sunnah dan ijma' mengatakan kufur. Jelas, sorry. Misalkan melakukan syirik akbar, ya, jelas kufur. Haramallahu alaihi jannah, Allah haramkan surga bagi orang yang melakukan kesyirikan. Dari Al-Quran jelas itu kufur. Dalam hadis Nabi jelas. Ijma' para ulama jelas. Nah, kalau jelas ini disebut al-ma'lum minad din bidarurah, karena nasnya sorry, jelas namanya. Nasnya jelas. Tetapi kalau ada orang yang mengatakan Al-Quran dan makhluk, itu bukan kufur yang sorry, namanya kufur mutlak, kufur bil lawazim, kufur konsekuensi. Karena tidak ada nas yang sorry dalam Al-Quran dan hadis dan sunnah kalau mengatakan hal itu adalah kufur secara sorry, tidak ada. Makanya disebut oleh para ulama kufur lawazim. Nah, sebagian orang yang tidak paham, dia menyamakan perkara Al-Quran adalah makhluk dengan pelaku syirik akbar. Itu berbeda jauh sekali para ulama menjelaskannya. Itu. Nah, orang yang tidak paham dia mencoba menyamakannya, padahal kaidahnya berbeda. Bedanya di mana? Misalkan syirik akbar, sorry, dalam hadis, dalam Al-Quran jelas. Antum hampir dalam Al-Quran semua mengatakan syirkun akbar adalah kufur akbar. Jelas. Ya. Kemudian Allah haramkan tempatnya neraka jahanam, kekal di dalam hadis Nabi jelas, ijma' ulama jelas. Ini al-ma'lum minad din bidarurah. Kufurnya sorry jelas. Siapa yang mengatakan? Allah sendiri. Nabi sendiri. Kemudian ijma'. Tapi menyamakan kasus ini dengan Al-Quran adalah makhluk. Karena tidak ada nas yang sorry, tidak ada hadis yang sorry, tidak ada ijma' para ulama. Orang yang mengatakan Al-Quran adalah otomatis kufur. Nah, makanya para ulama mengatakan kufur lawazim, kufur mutlak namanya, takfir mutlak namanya. Kalau ada orang yang mengucapkan itu, ada rinciannya. Satu, kalau dia mengucapkan itu dalam keadaan tahu konsekuensinya, dia akan mengatakan kekuasaan Allah adalah makhluk, Allah adalah makhluk. Paham? Tapi kalau orang awam yang tidak mengerti konsekuensinya, tidak bisa, itu harus ditegakkan hujah. Ada penghalang-penghalang yang harus sampaikan hujah, ditegakkan sampai paham. Masih dan itu harus para ahli ilmu ya. Paham gak ini? Bisa membedakan ya? Nah, kalau orang menyamakan ini, dia tidak paham dengan kitab-kitab akidah, tidak paham dengan penjelasan para ulama. Ya. Dan sering itu terjadi, disamakan. Dia tidak tahu rinciannya kayak gimana. Ini yang ikhwan rahimani wa rahimakumullah.